Jadi untuk membuktikan bahwa itu nasabnya atau tidak nasabnya, itu bisa dibuktikan dengan bukti tulisan yang dikeluarkan sah oleh pemerintah, bukan bukti-bukti yang dikeluarkan melalui tulisan-tulisan yang diedarkan di bakul-bakul buku dan seterusnya, bukan. Jadi kita bangga mempunyai pemerintah di Indonesia yang tertib administrasi, tidak repot-repot. Mulai dari zaman kerajaan, itu keturunan atau tidak keturunannya, pasti ada surat sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan itu, di mana kerajaan itu ialah dikeluarkan surat kekancingan. Sana ada surat kekancingan, ada surat kekancingan adalah bukti bahwa mereka itu adalah nasabnya si A, si B, si C, si D. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Lintang alit gumlareng siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasikhin wa afimna min ulumil ulama'i rasikhin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Panjenenganipun ingkang kita mulyakaken lan kita hormati para kiai, para habaib, terutami panjenenganipun ingkang minulya Kiai Haji Dr. Mu'tasim Billah saha Ibu Nyai lan keluarga saking pengasuh Pondok Pesantren Pandan Aran. Ingkang kita mulyakaken para sesepuh bini sepuh, pejabat pemerintah sipil maupun TNI, panjenenganipun Forkompimka Singgahan, Forkompimda Tuban, ugi Forkompimka Kecamatan Bangilan, ugi panjenenganipun ingkang kita mulyakaken, ugi kita hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejatosipun dalu menika badhe riuni mantan kalian mantan pemuda, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ugi ingkang kita mulyakaken pejabat pemerintah, terutami ingkang rawuh saking Mabes Polri, Bareskrim, tapi menika datang lebet Bapak Budi Arianto saking Bareskrim, Brigjen Budi Arianto ingkang kita hormati lan kita mulyakaken. Ugi panjenenganipun Bapak Direktorat Jenderal LHK dari Kehutanan, Bapak Tandio, ugi Kadifre Bareng Perhutani Jawa Tengah, ugi panjenenganipun mantan Kepala Biro Perencanaan, ugi Kapusdik Bareng Perhutani Madiun, adik yang tersayang.
Insinyur Haji Kristomo. Dari Direktur Utama Semen Gresik, saha jajaran direksi, ugi Direktur Utama Swabina, Direktur Swadaya, ugi Direktur Rokok Jarum, ugi Bapak ADM Bojonegoro, Tuban, Parengan, ugi Jatirogo ingkang kita mulyakaken. Kadosipun saking kathah sanget menawi mboten kula sebataken, kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadirin hadirat para wali santri ingkang kita hormati lan kita mulyakaken. Muji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing dalu menika Pondok Pesantren Nurussalam ingkang sakmangke Pondok Pesantren Wali Songo umuripun nembe 97 tahun. Nama Nurussalam adalah bagian dari kode etik NU. Sebab ketika terjadi 1965 maka terjadi peristiwa sehingga banyak sekali untuk menyelamatkan dirinya mendirikan musola, mendirikan masjid, mendirikan pondok pesantren. Setelahnya itu diputar balikkan fakta politiknya. Akhirnya menjadi banser-banser kita dikatakan PKI malam. Karena banser-banser kita itu dulu adalah berpakaian hitam-hitam. Jadi setelahnya itu masjid penuh, setelahnya diputar balikkan faktanya ini malah berubah. Masjid langgar menjadi kosong semuanya. Maka dikhawatirkan untuk nyekolahkan dan untuk mondokkan anak itu salah alamat. Maka pondok pesantren dan lembaga pendidikan ada kode etik ke-NU-nya. Ngapunten niki wau kirang ingkang kita aturaken Bapak Wakil Bupati Tuban ingkang kita hormati lan kita mulyakaken. Karena itu yang terjadi, maka lembaga-lembaga itu yang dari NU ditandai dengan awal NU. Maka pondok pesantren itu menjadi Nurussalam. Jadi ada NU-nya. Nurussalam. Madrasahnya Nurul Huda. Ada NU-nya. Sedangkan kita mengharapkan untuk mempunyai badan hukum. Sedangkan nama badan hukum dari yayasan itu ketika pada zaman Orde Baru, selama nama-nama badan hukum sudah digunakan oleh badan hukum yang lain, tidak bisa digunakan kepada yang lain juga. Harapan saya ketika itu bagaimana saya bisa mempunyai yayasan yang bernama Wali Songo. Karena kita rindu sekali dengan berkahnya Wali Songo itu. Dan Nurussalam itu, pondok itu kita beri label, beri nama, beri gambar, logo. Logonya itu adalah Pancasila, ada gambar-gambar Pancasila di situ. Setiap
penjenengan mesti periksa di gambar sana itu ada bintang, ada kepala banteng, ada rantai, dan ada apa itu, ada gambar banteng, ada gambar ringin. Ketika itu saya ditegur sama teman kita di MWCNU, Yai, logo pondoke penjenengan kok Pancasila. Di situ ada logo Pancasila itu, kemudian saya beri tambahan dengan kitab dan gambar kitab dan ada pulpennya, pulpen tutul. Artinya kami maksudkan, dan di tengah ada kepala harimau. Dan itu kan kita ajukan untuk persetujuan itu kepada Kakan Sospol ketika dulu. Jadi prosesnya tidak gampang pada waktu dulu. Jadi kita ajukan kepada Kakan Sospol. Lah, lambang itu semuanya diharapkan mempunyai makna, diantaranya bahwa yayasan kita ini adalah yayasan lembaga pendidikan supaya bisa melahirkan para generasi yang akademis. Setelah melahirkan generasi akademis, tujuan kita ada kepala harimau. Harimau itu kalau orang desa, orang-orang yang hidup di tengah hutan mengatakan bahwa menyebutkan harimau itu adalah kiai. Oh, aja mara rono nok grumbel kono mergo ning kono ana kiyaine. Itu sudah mutarid berlaku di desa-desa itu. Aja mara rono mergo ning nggone kono ana kiyaine. Tan pupute ngono, aja mara rono mergo kono ana mbae. Itu bahasa di desa. Ya, harapan kita, generasi kita itu supaya menjadi kiai atau menjadi pemimpin, tetapi ada kepala harimau, jadi kepalanya para pemimpin-pemimpin itu. Kalau jadi kiai ya kepalanya para kiai itu, kalau jadi pejabat pemerintah ya jadi kepalanya para pejabat pemerintah itu. Jadi seperti halnya kita memberikan nama kepada anak-anak kita, diharapkan mempunyai makna yang bisa melahirkan anak yang baik. Jadi ada gambar-gambar seperti itu. Kemudian kita berikan nama Yayasan Wali Sembilan. Karena akan kita buat Yayasan Wali Songo, di lain-lain sana sudah ada nama Wali Songo. Karena Wali Songo sudah digunakan badan hukum yang lain, maka tidak bisa kita membuat Yayasan Wali Songo itu, sehingga kami siasati yaitu Yayasan Wali Sembilan, sehingga di sana tidak ada yang nyemperi. Jadi Abu Nawasan gitu aja. Jadi Yayasan Wali Sembilan. Setelah menjadi Yayasan Wali Sembilan, maka kami ditegur oleh Mbah Haji Wahab, Yai, pondoke panjenengan logone kok logo Pancasila. Kula jawab, nggih. Mergi pondok pesantren kula menika berdasarkan Pancasila. Wah, wekdal rumiyin dianggap sondo aneh. Tapi alhamdulillah pada tahun 1983 ada TAP MPR nomor 11. Yaitu asas tunggal Pancasila. Subhanallah. Itu dari pihak-pihak teman-teman itu, setiap ketemu saya digendong, diangkat-angkat.
Logonya pondok jenengan itu kok sesuai dengan program pemerintah katanya. Sebenarnya tidak jarak. Tidak jarak dari pemikiran itu akhirnya terumuskan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1983 yang pengoperasionalannya yaitu ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 dan nomor 8 tahun 1985. Ini kita menjadi bangga. Nah, kita artinya apa yang kita buat itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan bahkan kita mendapatkan dukungan dari ketetapan MPR itu. Seperti halnya ini kan tidak jarak. Tidak jarak ketika hari jadi pondok pesantren yang 46 kemarin. Kita ngitungi tanggal 1 Muharram tidak mengikuti Asapon dan tidak mengikuti Aboge. Tetapi kita hitung tanggal 1 Muharram di antara Asapon dan Aboge. Alhamdulillah saat ini dihitungi bukan mengikuti Asapon dan tidak mengikuti Aboge. Mergo nek Asapon itu tanggal 1 Suro adalah malam Ahad Kliwon. Setuwage malam Ahad Kliwon. Itu tanggal 1 Suro. Lah, kalau mengikuti Aboge itu Senin malam Selasa Pahing. Lah, kemudian yang tengah ini mengikuti siapa? Delalah, alhamdulillah ada isbat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama tanggal 1 Muharram ditetapkan malam Senin Legi. Jadi serba kebetulan. Maka bahasa-bahasa langgar ketika pondok pesantren ini lahir itu masih langgar kecil. Langgar itu adalah nama dari penjajah. Sebab kiai-kiai yang berada di kota yang tidak sinkron dengan kolonial penjajah, tidak sesuai dengan program pemerintah penjajahan, itu dianggap orang yang melakukan tindakan pelanggaran. Sehingga para kiai-kiai yang tidak sekongkol dengan penjajah, maka kiai itu sembunyi di desa-desa. Karena kiai itu butuh tempat ibadah, tempat membimbing anak-anak di masyarakat setempat, maka membuat tempat ibadah itu. Tempat ibadah itu diberi nama oleh penjajah, namanya langgar. Karena orang-orang yang berada di desa dan mempunyai tempat ibadah itu adalah orang-orang yang melanggar terhadap aturan kolonial penjajah itu, oleh kolonial. Nah, dikatakan langgar itu adalah menunjukkan orang yang kiai itu ketika hidup di kota adalah terancam dengan penjajah. Maka dia sembunyi-sembunyi di desa-desa. Jadi dulu langgar itu namanya tidak musola. Namanya musola itu baru saja tahun 90-an, 86 sampai 90-an itu. Nama musola itu baru ada, itu baru itu. Dulu masih langgar. Namanya langgar. Karena menyebarluaskan agama Islam ketika itu
di Jawa masih minoritas, maka nemplek terhadap kegiatan mayoritas. Seperti misal yang mayoritas itu setiap bayi umur 4 bulan maka diselamati matang wulani. Setelahnya 7 bulan diselamati ningkepi. Jawah niki nggih. Setelah 9 bulan diselamati merocoti. Setelahnya lahir diselamati ngerayai. Setelahnya sepasar dino diselamati sepasaran bayi. Tidak walimatul tasmiyah, tidak menggunakan walimatul akikah, tidak, sepasaran. Terus 8 diselamati. Ini mengandung makna yang sangat penting terhadap kita sekalian, bahwa anak yang berada di kandungan ibunya itu adalah diakui sepenuhnya oleh orang tuanya dan disaksikan dengan tetangga-tetangganya, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama itu. Jadi ketika lahir tidak repot-repot, iku anake sapa, iku nasabe sapa dan lain sebagainya, saksinya sudah banyak. Setelahnya sepasar dino kemudian dimintakan surat kelahiran. Ketika itu namanya stroke, rupanya hijau sebenarnya. Jadi untuk membuktikan bahwa itu nasabnya atau tidak nasabnya, itu bisa dibuktikan dengan bukti tulisan yang dikeluarkan sah oleh pemerintah, bukan bukti-bukti yang dikeluarkan melalui tulisan-tulisan yang diedarkan di bakul-bakul buku dan seterusnya, bukan. Jadi kita bangga mempunyai pemerintah di Indonesia yang tertib administrasi, tidak repot-repot. Mulai dari zaman kerajaan itu keturunan atau tidak keturunannya, pasti ada surat sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan itu, di mana kerajaan itu ialah dikeluarkan surat kekancingan. Sana ada surat kekancingan, ada surat kekancingan adalah bukti bahwa mereka itu adalah nasabnya si A, si B, si C, si D. Ini enak sekali kalau kita ingin diakui menjadi nasabnya Rasulullah, itu mudah sekali. Mudahnya bagaimana? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Jadi para nabi itu adalah lebih mulia bagi orang-orang yang beriman, dan nabi itu adalah bagian daripada bapak-bapak kita, wajwadu ummahatuhum, dan bapak ibu-ibunya itu adalah garwa-garwane Kanjeng Nabi adalah ibu-ibunya orang mukmin. Artinya bahwa menjadi warisnya Nabi itu tidak harus nasab dan dikeluarkan sedara, karena dia mempunyai ilmu yang banyak maka disebut dengan ulama, dan setelahnya dia menjadi ulama maka diakui sebagai warasatul anbiya. Inilah, siapapun saja ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak, maka dikategorikan sebagai warasatul anbiya. Nih, ada yang penting kita beriman, itu kita bagian daripada keluarganya Rasulullah. Sebab ada keluarga itu keluarga Sentono Dalem, ada keluarga Putra Sentono, ada keluarga itu kerabat Dalem, ada abdi Dalem.
Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi mangku Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Siti Fatimah mendekat. Setelahnya Fatimah mendekat, Sayyidatina Fatimah mendekat, kemudian Sayyidina Ali mendekat. Setelah itu ditutup kemul oleh Rasulullah. Allahumma haula'i ahli. Ya Allah, ini semuanya adalah keluarga saya. Artinya bahwa sentono dalem itu adalah itu. Lah anak keturunannya menjadi putra sentono. Dari sampai keturunan sekian, lebih dari itu maka dikatakan kerabat dalem. Seperti halnya sedari keluarga Ngayogyakarta, Hadiningrat, keluarga dalem, Kasunanan, Surakarta, Hadiningrat, Panjenengan dalem, kerabat dalem, Kasultanan Ternate. Jadi ketika keturunan itu 1 sampai dengan tidak lebih dari 6, maka dikategorikan sentono dalem. Tapi setelahnya lahir lebih dari 6, maka dikatakan kerabat dalem. Tapi sentono dari 1 melahirkan yang kedua berarti namanya putra sentono. Ada juga yang abdi dalem, yaitu orang-orang yang diakui dan simpatik terhadap kerajaan itu, terhadap kasultanan atau kasunanan. Ini adalah bagian daripada kebanggaan kita, sehingga di dalam kitab kecil, kitab Nurul Dulam karangannya Imam Nawawi, itu kapan orang itu mukmin, yang penting mukmin. Kalau toh itu masuk neraka, masih ada harapan besok mesti masuk surga. Itu di dalam kitab karangannya Imam Nawawi, kitab kecil itu, kitab Nurul Dulam, sarahnya Aqidatul Awam itu menerangkan. Wong mukmin iku nak lamun mlebu neraka iku ora selawase. Mergo apa? Wong mukmin iku minangka putra putrine garwane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong Jawa mengartikan macan iku ora bakal tega mangan gogore dewi. Kutuk iku ora bakal tega mangan beyonge dewi. Iku bahasa seperti ini orang Jawa itu cerdas-cerdas sekali. Ilatnya lidahnya orang Jawa itu cerdas-cerdas sekali. Pakai bahasa Arab, ya fasih-fasih. Bahasa Inggris fasih-fasih, bahasa Perancis fasih-fasih. Coba orang Inggris suruh bahasa Jawa, tidak bisa fasih. Jadi kebanggaan kita menjadi orang Jawa yang diberikan kecerdasan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika merjuangkan, Wali Songo memperjuangkan agama Islam di Jawa itu selalu nempel-nempel dengan budaya Jawa, karena Jawa itu adalah mayoritas. Ada agama yang sudah mayoritas. Kadang-kadang masih tahun 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79 itu di sini masih ada. Setiap ada sepasaran bayi itu mau copat. Sepasaran bayi itu mau copat. Mau copat artinya di sana adalah sambil mensiarkan agama Islam. Satu misal, kangen pasur yan paduka Kanjeng Nabi kang angon, langit lan bumi
kuthaning berkah lan ilmu indah tan kinaya ngapa kekasihing Gusti ingkang maha luhur. Duh Nabi kula nyuwun mergi tresna lahir terusing batin. Setiap akan membaca sholawat pasti diawali karo kiai-kiai sepuh, diawali dengan kiai-kiai sepuh begini, mocopat itu kangen pasuryan paduka Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi kuthaning berkah lan ilmu indah tan kinaya ngapa kekasihing Gusti ingkang maha luhur. Oh Nabi nyuwun margi tresna lahir terusing batin. Duh Gusti Kanjeng Nabi kula menika sampun kangen sanget dumateng pasuryan panjenengan Kanjeng Nabi. Rinten dalu kula tansah nyebutaken asma panjenengan Kanjeng Nabi. Kula menika sampun rindu sanget kepanggih kalian pasuryan panjenengan Kanjeng Nabi. Kula menika umatipun panjenengan kados gandrunge tiang-tiang ingkang bendinten salat mustaqbilal kiblati madhep kiblat bareng tiang kala wau sareng sampun tindak haji utawi umroh ngertos Ka'bah spontanitas nangis ingkang kula sebutaken mustaqbilal kiblati menika lah wonten ngajengan kawula menika Gusti ya Allah. Tiang sampun pating drodos lohipun piyambak sami nangis piyambak. Semanten ugi gandrungipun umatipun Kanjeng Nabi dumateng Kanjeng Nabi. Kula sampun kangen sanget kapang sanget dumateng pasuryan panjenengan Kanjeng Nabi. Panjenengan menika ingkang angon bumi lan langit. Panjenengan menika ingkang ngemong bumi lan langit. Lan sistem ngengonipun diatur lan diperintahaken kalian Allah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sampeyan ngemong bumi langit sak isine kabeh iku supaya mbok emong nganggo tata cara sing welas asih. Ora pendel-pendelan, ora perang-perangan sana sini ora ngono. Tapi oleh ngengon iku, oleh ngemong iku kudu alus banget, lemah lembut. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sebab bumi langit sak isine kabeh iku padha maca tasbih. Sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Barang kang ana ing langit lan bumi kabeh iku padha maca tasbih kabeh. Mulane saliranmu kepethuk watu ya nganggo tata cara sing apik, kepethuk kayu ya nganggo tata cara sing apik. Saking apike wong Jawa pada zaman menika, zaman rumiyin. Mergo menungso sakjane iki menungso karo wit-witan iku dhisik endi to? Nek cara jenengan ngoten dhisik pundi? Menungso karo wit-witan.
kira-kira dhisik wit-witan. Milane diarani wit-witan mergo kawitan, wiwitan, permulaan. Saking hormatipun wong Jawa, bilih wit-witan kabeh iku ya padha maca tasbih subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh. Nek ana wit-witan gedhe metu ndek biyen sik cilik iku nak metu ngisore to metu sandinge niku pun padha ngomong ngene, ndiluk-ndiluk nuwun sewu Mbah amit-amit. Nuwun sewu Mbah amit-amit. Bukan berarti kita musyrik itu. Mergo kono iku ya maca tasbih ki dianggepe wong Jawa niki. Wong Jawa nek wis pun didalili ngoten niku pun yakin, pun percaya banget. Subhanallah. Pun percaya banget. Oh, iku padha maca tasbih. Lah nek iku maca tasbih ya awak dhewe kudu maca. Ya kidu amit-amit kudu apik. Memperlakukan segala sesuatu yang berada di muka bumi ini kita lakukan dengan baik, karena dia juga membaca tasbih seperti kita membaca tasbih. Maka apabila kita hidup di tropis, tentara-tentara kita pakaiannya hijau-hijau, soalnya biar kamuflase dengan alam itu. Lebih detail lagi apabila ya hijau-hijau itu kemudian kita membaca tasbih, dia juga membaca tasbih, maka jadi lebih kamuflase lagi. Seperti halnya kopi dicampurkan dengan kopi. Bagaimana kita bisa memisahkan? Dia membaca tasbih, kita membaca tasbih. Bagaimana kita akan memisahkan antara yang satu dengan yang lain sama-sama membaca tasbih? Subhanallah. Inilah dengan bahasa seperti itu, maka pondok pesantren ini mendirikan SMK Kehutanan. Jadi setelahnya kita menanam pohon-pohonan dan didukung oleh Bapak Direktorat ini apa ini dari LHK, dari Perum Perhutani, dari Kehutanan. Ini kita bisa menanam-nanam kalau kita datang di tanah suci haram sana, di daerah-daerah yang padang pasir. Kalau kita datang ke sana itu kita seperti menanyakan sesuatu. Kita itu butuh takon nggone kalau nuwun sewu Kanjeng Nabi. Anggen kula ngirimi oksigen saking Gomang mriko niku napa sampun ketampi dateng mriki Kanjeng Nabi. Amargi daerah padang pasir butuh oksigen. Sedang oksigen itu kemudian diperoleh dari tropis, diputar sampai ke sana melalui atmosfer sampai ke sana. Jadi setidaknya bangsa Indonesia yang suka menanam-nanam pohon itu adalah membantu oksigen kehidupan warga kita yang berada di sana. Alhamdulillah, sana ada Nabi, ada Rasul, sana ada dzurriyyah Nabi, ada dzurriyyah Rasul. Masya Allah, ada orang-orang soleh-soleh, orang-orang solihah-solihah, Bani Hashim, Bani Muthalib, di mana-mana di sana. Kita datang ke sana itu sepertinya tanya, Kanjeng Nabi, oksigen yang kita kirimkan dari Gomang sana, apa sudah diterima oleh dzurriyyah panjenengan Kanjeng Nabi? Andai kata di padang pasir ini tidak disumbang dengan oksigen di negara-negara yang tropis itu, otomatis sana akan terganggu kesehatannya. Inilah kebanggaan kita. Bukan berarti setiap saat kita sana tetap murni untuk beribadah, boleh. Tapi lebih bangga lagi kalau kita bisa ibadah sana
dan bisa membantu warga masyarakat hidup di padang pasir sana. Kita bangga. Sehingga saat-saat ini SMK Kehutanan kita lakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Ini ibu-ibu, putra-putri ini pun menawi enggal mendaftarkan tenggene SMK Kehutanan. Ini kita sedang kerjasama karena 2 tahun macet hasil kelulusannya itu belum bisa terakomodir masuk di wilayah Dinas Kehutanan, Perum Pertani, BUMN lain-lainnya. Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 41 1999 itu setiap daerah dari luas wilayah itu 18% harus berupa hutan. Maka SMK Kehutanan bisa diterima di pemerintah daerah karena setiap daerah diwajibkan oleh undang-undang mempunyai hutan minimal 18%. Karena semakin hutannya semakin rusak, maka tidak bisa memenuhi amanat undang-undang itu, maka oleh pemerintah memprogramkan untuk membuat hutan rakyat. Rakyat diberikan bibit-bibitnya supaya bisa menanam jenis-jenis pohonan kehutanan untuk memenuhi amanat undang-undang itu. Nah, ini saya aturkan sekalian dumateng Bapak Ibu, kita kerjasama dengan pemerintah Jepang yang LPK-nya juga, lembaga pelatihan kerjanya juga kita undang sekalian. Biasanya kalau akan kerja di luar negeri, karena kemarin itu terhambat 2 tahun, hampir 3 tahun toh, karena ada corona. Jadi anak itu tidak tersalurkan secara maksimal untuk kerja. Itu karena ada corona itu. Maka kita membuka keran itu dengan Jepang dan biasanya kalau kita akan mengirimkan tenaga kerja itu kesulitannya melalui lembaga pelatihan kerja, nggak dilulus no. Tapi kemarin direkturnya saya kasih tahu, ini loh, kue itu ape ngulang bahasa, mengulang anak itu menjadi berprofesi berbahasa, opo kue iki ape mung membekali bahasa anak itu supaya bisa kerja. Lah nak, tujuanmu akan membuat anak itu menjadi profesi. Ya bener, pinter-pintere. Oh nggih ya leres. Ya, angger pitik iku mbok semprungke nek nggone bensin, engko ora nggondo bensin dhewe. Wong Indonesia engko mbok semprungke nek nggone wong Jepang kok ora wis berbau bahasa Jepang dhewe. Wong Indonesia dicemplungke nang nggone Arab kono engko kira-kira 2 wulan 3 wulan ngono rak wis berbau bahasa Arab. Begitu dan seterusnya. Kena opo kok mbok angel-ngel. Nah, alhamdulillah ada kesepakatan. Jadi putra-putri ini pun panjenengan saking SMK Kehutanan niku mangke kerja teng kene mriku ngopeni alas. Tapi alasannya kan DPL di atas DPL 700 ke atas. Milanipun jenis-jenis pohon yang tahan dingin, terutama adalah pinus. Dari pohon-pohon pinus niku nggih wit-witan sing godhonge kaya cemara niku. Ngrumati teng mriku. Ketika kerja 1 bulan sampai 5 bulan itu gajianipun per bulanipun gangsal juta. Sampun kepotong kalian biaya LPK, kepotong asuransi, terus kepotong biaya masa tua pensiun. Mengke 5 bulan sampai dengan 10 bulan gajinipun sampun 9 juta.
sampun kepotong kalian biaya asuransi, terus biaya LPK, terus biaya masa hidup tua. Terus lagi mangke 10 sampai dengan 15 bulan sudah 15 juta. Sampai 20 bulan gajianipun 19 juta. Per bulan 19 juta. Kira-kira nak 19 juta niku tenggene Indonesia kira-kira jadi pegawai napa kira-kira? Jadi pegawai napa kira-kira? Kula hitung Armaya niku gaweane ku akeh. Ya pembantu rektor 1, warek 1, ya dosen, ya advokat, ya Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ya tenaga ahli pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebentar lagi digawa karo beliau Bapak Haryanto ke DPR RI. Dari 5 pekerjaan niku kula hitung sak wulane urung ana 15 juta. Iku dokter, lha iku bocah SMK gajiane iso 19 juta. Putra-putrine jenengan niku. Nih putra-putrine panjenengan ingkang lulusan SMK dereng kerja enggal dipun daftaraken. Mangke gaji 19 juta itu sudah kepotong untuk asuransi, terus untuk masa tua jadi senten pensiunane, terus kepotong kali biaya LPK niku. Jadi LPK niku mboten dibayar depan, tapi dibayar sambil lalu bekerja. Niki datang mriko tenggene hutan, ngrumati hutan. Enak tenggene wono katimbang tenggene kantor.